Hai teman-teman, seperti halnya pengantar sesi Reiki New Moon bulan lalu yang kali ini juga aku share untuk publik, mungkin ada yang butuh. Aku akan share dulu sekilas lewat tentang energi yang aku dapat. Jadi ini bukan berdasarkan astrologinya gitu ya teman-teman. Aku nggak terlalu paham. Aku share apa yang aku dapat aja. Mungkin ada yang relate, mungkin ada yang butuh. Jadi secara garis besarnya new moon itu kan selalu berkaitan dengan new beginnings ya. Nah, new moon yang kali ini juga berkaitan dengan freedom dan juga kesadaran yang lebih tinggi. Secara energi juga masih cukup nyambung gitu sama new moon yang Desember. Penjelasannya ada di channel ini juga. Bisa disimak kalau terpanggil ya teman-teman. Mungkin ada yang belum sempat. Monggo, atau yang udah pernah mendengarkan, monggo didengarkan lagi kalau misalnya terdorong. New beginnings itu kayak tadi aku sempat mention memang selalu menjadi bagian dari energi di tiap new moon. Jadi nanti silakan membuat intensi masing-masing ya teman-teman. Nggak ikut sesi Reiki pun juga bisa meniatkan dalam hati akan memanfaatkan dalam tanda kutip energi new moon kali ini untuk set intentionsnya apa aja. Ini bisa untuk satu siklus ke depan, jadi sampai ke new moon berikutnya, atau bisa juga untuk jangka waktu yang lebih panjang. Aku sepertinya kali ini lebih panjang ocehanku dibanding yang bulan lalu karena catatanku cukup banyak. Aku mulai dari yang tentang freedom dulu ya teman-teman. Freedom ini arahnya adalah membebaskan diri dari hal-hal yang selama ini menghambat kita menjadi diri otentik. Penjelasan tentang diri otentik ini bisa sangat panjang dan luas, tapi mungkin dalam kesempatan kali ini yang bisa aku sampaikan secara simpelnya adalah diri sejati yang bukan hasil suntikan dari eksternal. Ini mungkin nanti yang akan berhubungan dengan membebaskan diri tersebut ya teman-teman. Energi new moon-nya memang ada arahnya ke situ. Nah, ini termasuk melepaskan diri atau membebaskan diri dari program lama, belief system, dogma, doktrin, mindset, pola lama yang udah gak baik lagi untuk kita, persepsi, perspektif, dan lain-lain, termasuk juga self-limiting belief. Nah, bisa dibilang tadi itu berkaitan dengan pikiran ya teman-teman. Aquarius ini adalah salah satu air signs yang mana berkaitan dengan the mind, pikiran kita. The mind ini juga muncul di full moon Desember, waktu itu Gemini, karena air signs itu adalah Aquarius, Gemini, Libra. Energinya mirip tapi issues yang bermunculan berbeda. Waktu itu seingat aku kalau nggak salah tentang ekspektasi dan ada persepsi sih, tapi kayaknya yang agak kencang ekspektasi. Nah, si freedom atau membebaskan diri ini nggak hanya dari hal-hal tadi aja yang aku sebutin sebelumnya, tapi juga termasuk membebaskan diri dari luka atau trauma yang belum selesai, dan juga dari emosi-emosi yang terpendam atau dipendam. Nah, sebelum lanjut, aku izin lompat sedikit ya teman-teman supaya nanti hopefully nyambungnya lebih enak gitu. Aku share dulu sedikit aja lebih lanjut tentang diri otentik atau diri sejati, atau banyak yang nyebutnya juga esensi diri. Sederhananya, kita terdiri dari jasad atau tubuh fisik gitu ya, lalu jiwa dan juga ruh. Ruh inilah yang disebut diri sejati, diri otentik atau esensi diri itu tadi, yang mana ini adalah percikan Tuhan di dalam diri kita. Jadi lapisan paling luar diri kita ini adalah si tubuh fisik atau jasad itu ya teman-teman, dan ini yang paling mudah dikenali gitu. Biasanya tuh gampangnya dikenali dari identitas gitu ya, atau peran kita. Nah, di balik si lapisan fisik ini ada yang namanya jiwa. Jiwa ini adalah penyimpan memori dari semua perjalanan kita selama ini. Nggak hanya di kehidupan kali ini aja teman-teman, tapi juga termasuk past life. Jadi jiwa inilah yang
yang menjalani hidup dari lifetime to lifetime to lifetime gitu ya. Makanya merekam memorinya sangat banyak. Nah, yang terekam atau tersimpan di level jiwa adalah pikiran, perasaan, emosi, memori apapun itu, dan juga luka dan trauma. Segala pikiran, perasaan, emosi, luka dan trauma yang mengganggu atau yang belum diselesaikan gitu ya. Nah, ini akan menjadi kotoran dalam tanda kutip istilahnya di level jiwa. Orang mungkin banyak bilang atau nyebutnya adalah sampah batin gitu. Nah, di balik jiwa atau lebih dalamnya dari lapisan jiwa adalah si ruh tadi, teman-teman. Jadi kalau di jiwa kita masih banyak sekali sampah batin tadi atau kotoran-kotoran itu, kita jadi nggak bisa atau sulit menemui dan terhubung dengan ruh kita yang mana esensinya adalah cinta kasih dan welas asih atau compassion. Nah, itulah sebabnya kita perlu membereskan atau membersihkan level jiwa ini supaya bisa terhubung dengan diri otentik kita. Supaya akhirnya kita jadi bisa mengenali nilai-nilai yang memang datangnya dari dalam diri. Our true values dan juga our desires gitu. Yang mana ini akan mengarahkan kita dalam menjalankan our life purpose, teman-teman. Dan juga kalau udah bisa seperti itu ya, mengenali dan terhubung dengan diri sejati, actions kita tuh nggak lagi yang ego based gitu, tapi dorongannya atau dasar dari pergerakan itu adalah cinta dan kasih itu sendiri. Nah, membersihkan level jiwa dan menemukan diri otentik itu perjalanan yang panjang ya teman-teman, dan memang terjadi seumur hidup gitu. Jadi benar-benar prosesnya tuh panjang. Nah, ini tentunya memerlukan waktu gitu ya, dan adalah menjadi suatu proses yang aku sering mention selama ini entah di ocehanku ini atau di Instagram dan di grup LTA juga, adalah sebagai perjalanan self discovery. Self discovery ini artinya menemui diri kita, membongkar diri kita gitu, nyelam ke dalam diri supaya kita jadi mengenali diri kita hingga lapisan-lapisan yang terdalam gitu. Jadi prosesnya ini sendiri, proses self discovery ini diawali dengan kemampuan kita dalam mengenali bagian-bagian dari diri kita ini. Diri kita ini kan banyak bagiannya, banyak aspek kompleks gitu. Nah, mungkin yang dominan atau yang paling umumnya kita kenali itu kan perasaan, pikiran, dan emosi kita sendiri gitu. Nah, mengenali perasaan, pikiran, dan emosi inilah yang disebut atau bagian dari self awareness. Kita tuh perlu bisa mengenali mana aja sih yang ada di diri kita sekarang ini yang memang udah nggak baik lagi untuk kita. Jadi akhirnya kita tahu apa yang perlu dilepaskan, membebaskan diri dari apa, balik lagi ke situ. Jadi kalau misalnya udah tahu, kita perlu tahu dulu untuk bisa melepaskan. Kalau udah tahu, kita lebih clear, kita juga bisa jadi salah satunya menyusun prioritas gitu, mana sih yang perlu diberesin duluan kira-kira gitu ya teman-teman. Itu salah satunya aja. Nah, selain freedom, tadi aku sempat mention di awal, energinya New Moon kali ini juga tentang kesadaran yang lebih tinggi. Artinya kita akan diajak oleh semesta untuk menaikkan level kesadaran kita melalui hal-hal yang terjadi di hidup kita saat ini. Hal-hal yang kita alami lah, atau ya pengalaman hidup lah singkatnya gitu teman-teman. Nah, proses membersihkan level jiwa tadi itu bisa membuat kita menyadari pelajaran di balik semua hal yang kita alami. Kita akan dapat hikmahnya, dapat wisdomnya gitu ya. Dan dengan itulah kesadaran atau level kesadaran kita itu bisa meningkat. Nah, kesadaran tentang apa sih gitu, mungkin ada yang wondering ya. Kesadaran akan tadi diri kita sendiri,
pikiran kita, kita sadar akan pikiran kita sadar apa yang mengendalikan kita dalam mengambil keputusan misalnya atau membuat pilihan, kesadaran bagaimana kita melihat kehidupan ini, bahwa yang kita alami ini bukan cobaan, ujian, hukuman atau musibah gitu ya. Tapi semata-mata memang kurikulum kehidupan yang memang perlu kita selesaiin di lifetime kali ini gitu. Nah, dari situ kita juga jadi bisa menyadari bahwa kita itu bukan korban kehidupan. Memang sesuatu yang perlu kita jalani sebagai balik lagi bagian dari kurikulum hidup, atau mungkin ada juga yang menyebutnya ya pembayaran karma gitu ya. Jadi menyadari itu semua artinya menyadari bahwa kita bukan korban, menyadari bahwa ini adalah kurikulum hidup, juga artinya kita menyadari bahwa kita bisa mengubah kehidupan kita saat ini. Ini bukan sesuatu yang ibaratnya apa ya, yang udah fix gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Kita bisa kok ngubahnya dengan melalui si proses self discovery itu. Yang aku sampaikan ini kan dari sisi energi new moon-nya ya. Jadi around this time gitu ya. Nggak hanya hari ini aja, tapi mungkin udah dari sebelum-sebelumnya atau bahkan beberapa waktu ke depan. Dan mungkin teman-teman bisa ngerasainnya dari hal-hal yang bermunculan di hidup kita masing-masing gitu ya. Misalnya munculnya nih bisa dalam bentuk memori yang tiba-tiba munculnya berulang kali gitu. Kok tiba-tiba keinget sesuatu yang ini lagi gitu ya. Atau ada triggers yang menujunya ke emosi-emosi tertentu itu aja berkali-kali, misalnya dari sumber yang berbeda, misalnya dari orang yang berbeda, ke triggernya apa, kejadiannya apa, tapi triggernya tentang emosi yang sama. Atau bisa juga dalam bentuk kayak tiba-tiba kepikiran sesuatu gitu yang terus menerus dan berulang dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kemunculannya ini bisa dalam berbagai macam bentuk gitu. Nah itu buat aku adalah ajakan atau undangan dari semesta untuk kita bisa membebaskan diri, mengubah hidup kita dengan membebaskan diri sehingga kesadarannya itu bisa naik gitu. Jadi mungkin secara garis besar kesimpulannya yang bisa aku tarik seperti itu. Nah, aku ingin share sesuatu juga bahwa proses itu tadi adalah yang memang dilakukan di program-program meditasiku, utamanya yang 21 dan 39 hari. Itu jadi total memang 60 hari yang dibagi ke 2 fase gitu ya teman-teman. Nah di 21 hari itu utamanya kayak ngebangun fondasinya gitu. Dimana mulainya memang very basic gitu ya. Mungkin kalau dilihat kayak ya elah emang bisa apa sesimpel itu gitu. Karena memang yang paling awal adalah sadar nafas dan menyadari sensasi tubuh. Baru habis itu lanjut ke menyadari pikiran dan emosi. Tapi nggak berhenti hanya di menyadari aja. Di situ juga kita berlatih untuk berjarak dengan emosi dan pikiran-pikiran tersebut. Berlatih untuk menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita bukanlah emosi kita. Nah itu perlu dilatih secara rutin dan konsisten sehingga akhirnya bisa membentuk kebiasaan baru teman-teman. Makanya dilakukannya selama 21 hari itu pun juga dilakukan berkali-kali gitu latihan-latihan itu. Nah setelah menyadari dan berjarak dengan emosi dan pikiran, akhirnya akan ke arah untuk berlatih untuk mengenali suara dari dalam diri. Dan juga mengenali nilai-nilai yang kita yakini. Our values itu tadi aku sempat mention sedikit di awal ya. Nah, dengan melatih itu semua secara rutin again dan konsisten selama 21 hari, it takes 21 days to create a habit gitu kan ya. Tapi itu juga sebenarnya belum fully developed. Makanya perlu diperpanjang sampai 60 hari, tapi kalau benar-benar matengnya ibaratnya itu lebih panjang lagi, bisa up to 90 days gitu. Nah, tapi makanya tadi aku bilang 21 hari ini adalah fondasinya. Nah, dengan berlatih itu, balik lagi secara konsisten dan rutin,
kita akhirnya juga bisa pelan-pelan ya teman-teman berproses, nggak langsung menyadari mana sih yang emang datangnya dari diri kita, mana yang bisa dibilang injeksi gitu dari faktor eksternal kayak si dogma, doktrin gitu ya, certain beliefs yang memang ditanamkan di diri kita, program-program lama yang memang dari kecil udah masuk ke kita gitu. Kita akhirnya tuh jadi bisa bedain mana yang diri kita, mana yang bukan. Jadi misalnya pelan-pelan tuh kita jadi bisa sadar gitu. Kenapa sih kok aku punya persepsi tertentu tentang suatu hal gitu ya? Atau kenapa kalau ngelihat sesuatu ini hanya dari perspektif tertentu aja misalnya? Atau kenapa kok selalu punya mindset tertentu atau keyakinan tertentu tentang ini dan itu? Itu contoh aja ya teman-teman, ini banyak lagi gitu yang lainnya. Nah, mengenali dan menyadari adalah salah satu bagian dari proses self discovery. Itu baru satu bagian dan bagian yang awal, nggak sampai di situ aja teman-teman. Karena ada kelanjutannya, yaitu adalah self reflection. Jadi setelah kita menyadari ini dan itu, kita perlu berlatih juga untuk memahami diri kita dengan jauh lebih baik lagi melalui self reflection. Kalau di program meditasi ini bentuknya adalah dengan journaling. Jadi ada journal prompts yang dibagikan gitu ya setiap harinya untuk kita bisa pertama merefleksikan pengalaman meditasinya, apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan dan segala macamnya. Juga akhirnya semakin mengulik ke dalam diri gitu. Untuk itu tadi, memahami diri dengan jauh lebih dalam dan lebih baik lagi. Sehingga akhirnya balik lagi kita jadi tahu kita tuh perlu membebaskan diri dari apa. Kayak tadi misalnya, sadar udah punya persepsi tertentu, oke, perlu dilepasin, perlu mengubah satu dan lain hal mungkin ya supaya bisa dapat persepsi atau bisa mendapatkan sesuatu yang baru, intinya kayak gitu. Nah, sesi-sesi Reiki seperti ini dari aku pribadi ya teman-teman, bisa membantu dan menunjang proses dan perjalanan kita masing-masing, tapi bukan solusi dari semua hal yang kita lalui dan alami. Proses self discovery itu tadi tuh nggak bisa digantikan dengan sesi-sesi seperti ini. Tetap perlu dijalanin sebagaimana adanya, sesuai alurnya gitu. Sesi-sesi Reiki seperti ini bisa membantu untuk membersihkan sumbatan-sumbatan energi, menyeimbangkan energi dan juga ngasih atau memberi efek rileks dan atau tenang gitu ya, sehingga pada saat kita menerima Reiki di saat sesi gitu atau bahkan setelahnya, kita tuh juga jadi bisa lebih terbuka akan hal-hal yang selama ini kita nggak sadari karena ada energy blockages, itu ada resistance di tubuh kita yang akhirnya menyebabkan blockages itu, sehingga setelah menerima Reiki itu lebih clear, kita bisa menyadari satu dan lain hal dengan lebih jelas, ada insights, ada clarity gitu, atau ada awareness tentang satu dan lain hal, tapi prosesnya tetap perlu dijalanin juga. Nah, Reiki ini bekerja menyentuh beberapa aspek. Ini aku udah cukup sering mention, mohon maaf ya teman-teman kalau yang udah sering ikut sesi jadi dengernya berulang kali, tapi aspek yang tersentuh oleh Reiki adalah physically, mentally, emotionally, spiritually, dan bawah sadar. Jadi di saat Reiki menyentuh aspek-aspek tersebut, pada saat sesi atau setelahnya, bisa jadi nggak langsung, akan ada misalnya merasakan sensasi-sensasi tertentu di dalam tubuh gitu ya, atau misalnya muncul suatu pikiran, ada memori yang bermunculan, ada emosi yang dirasakan. Nah itu kayak apa ya, indikator atau petanda bahwa ternyata issues-nya ada di sini. Nah itu nanti ada proses yang tetap perlu dijalani lagi sendiri sebagai bagian dari self discovery itu teman-teman. Nah, a few things yang aku mau share juga di sini adalah tentang program meditasi 21 hari itu ya teman-teman. Aku menerima
cukup banyak cerita dari teman-teman peserta baik di grup maupun yang chat aku secara pribadi, baik dari batch 1 atau sampai batch 3 gitu ya. Sekarang masih batch 3 baru mau selesai. Apa yang mereka share itu karena mereka merasakan dampaknya gitu ya, berlatih secara 21 hari secara rutin dan konsisten, dan juga merefleksikannya, again gak berhenti di meditasinya aja, itu membuat mereka tuh sehari-hari bisa berjarak dengan pikiran dan emosinya. Jadi kalau ada trigger nggak reaktif, nggak rawan overthinking lagi dan segala macamnya, tergantung kasusnya masing-masing. Jadi satu hal yang perlu aku tekankan juga di sini teman-teman, bahwa meditasi adalah wahananya untuk kita berlatih, Reiki adalah penunjangnya, tapi di luar meditasinya itu perlu prakteknya. Kalau nggak dilatih di luar meditasi ya nanti akan kegulung lagi dengan pikiran, balik lagi overthinking. Kalau ke ke trigger sesuatu, emosinya juga jadi kemana-mana dan lain sebagainya. Selain itu cerita-cerita yang aku dapat itu beberapa teman-teman ya, mereka tuh ngerasa jadi bisa mengurai banyak hal atau issues yang sedang mereka alami gitu ya dengan lebih baik. Bisa menyelesaikan banyak hal dengan kesadaran yang lebih baik, dan juga akhirnya itu arahnya pelan-pelan berproses ya teman-teman, membersihkan kotoran-kotoran di level jiwa tadi itu yang aku mention cukup panjang sebelumnya. Dan sehingga akhirnya kesadaran mereka juga naik gitu, dan akhirnya bisa terhubung dengan diri sejati, dan itu benar-benar mengubah dorongan mereka dalam menjalani kesehariannya. Jadi teman-teman, kalau yang belum pernah bergabung di program ini, silakan join di batch berikutnya tanggal 1 Februari besok adalah batch keempat, dan ini meditasinya dalam bentuk video ya teman-teman, video di YouTube kayak gini, tapi aku set private jadi nggak terlihat oleh publik, hanya teman-teman peserta aja yang bisa mengaksesnya. Nah meditasinya ini relatif singkat kok, 8-11 menit kalau nggak salah maksimal, jadi sebenarnya nggak butuh waktu banyak gitu teman-teman. Dan karena bentuknya video kan jadi sangat fleksibel ya, kita nggak perlu janjian tiap hari jam sekian nangkring di Zoom rame-rame, nggak perlu, sangat-sangat fleksibel, bisa disesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas teman-teman sehari-hari. Dan karena pendek itu aku rasa nggak sulit ya, hopefully, untuk menyelipkan maksimal 12 menit 11 menit dalam 24 jam dalam satu hari kita untuk ya melambat, untuk bersama diri kita sendiri selama sekian menit aja. Dan seperti yang tadi aku sempat mention, aku sediain journal prompts itu untuk harian, mingguan, dan juga di akhir program. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, karena memang ada 1 dan 2 yang pernah nanya ke aku. Mungkin teman-teman yang dengar di sini juga punya pertanyaan yang sama. Terus buat apa ada grup? Karena kan aku bilang ini ada grup yang suportif, komunitas yang suportif, karena memang kita akan tergabung di satu grup yang terpisah untuk bersama-sama menjalani program ini gitu ya teman-teman. Buat apa ada grup atau komunitas yang disebut komunitas yang suportif kalau meditasinya dilakuin berbeda-beda atau masing-masing gitu, nggak bersamaan. Nah ini hubungannya adalah tentang energi kolektif ya teman-teman. Aku melihatnya, ini yang aku cukup sering share juga ke teman-teman LTA beberapa waktu ini, adalah kita orang-orang yang berkumpul tergabung di suatu grup atau komunitas tertentu dengan melakukan suatu hal atau satu dan lain hal yang dengan intensi yang sama, itu akan menciptakan dalam tanda kutip energi kolektif yang baik gitu ya, dan kuat gitu. Jadi akhirnya energi kebersamaan itu, energi kolektif itulah yang akhirnya mendukung proses kita sendiri selama program ini berjalan. Bisa dirasain deh jalan benar-benar sendiri sama barengan satu grup itu efeknya beda.
Dan gini juga teman-teman, aku banyak sekali, banyak banget teman-teman yang cerita sama aku berasa sendiri deh, kok kayak nggak ada yang bisa ngerti aku ya, aku kayak sepi deh perjalanan spiritual ini gitu. And I get that karena aku juga ngerasain itu. Nah, eh, apa ya, dengan adanya grup seperti ini kita kan jadi nggak sendiri lagi gitu. Kita tuh merasa sendiri karena orang-orang yang ada di sekitar kita selama ini nggak paham, nggak ngerti apa yang kita jalani gitu. Dengan tergabung di suatu grup yang um, apa ya, punya intensi yang sama, itu lagi kita tuh jadi dapat teman seperjalanan gitu. Kita nggak merasa sendiri lagi. Nah, itu bisa meningkatkan semangat kita gitu ya, bisa memotivasi kita sehingga juga energi dan vibrasi kita juga terjaga gitu. Kita jadi juga sama-sama terdorong untuk yuk sama-sama konsisten, yuk tetap sama-sama rutin, yuk ngerjain ini gitu. Kurang lebihnya gitu. Dan ini juga apa ya, pengalaman dari teman-teman juga sih yang memang mau gitu ya bergabung dalam satu grup dan akhirnya juga saling support. Mereka juga bisa merasakan energinya itu beda dibanding kita ngelakuinnya sendiri-sendiri. Nah, ini teman-teman yang udah pernah join di batch 1 sampai 3 yang belum selesai sekarang ini ya, masih beberapa hari lagi, dan juga yang pernah join di 30 di program meditasi 39 hari sebelumnya, bisa join lagi ya, monggo. Kalau mau join lagi monggo. Nah, bergabung lagi atau join lagi ini bukan berarti mengulang ya teman-teman, bukan berarti mengulang as in kayak gagal atau ini suatu setback, suatu kemunduran gitu ya, tapi lebih untuk memantapkan fondasi di dalam diri. Ada beberapa teman yang udah pernah join lebih dari satu kali di grup meditasi yang 21 hari ini, dan mereka ngerasain hal-hal atau mengalami pengalaman yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang bilang jadi lebih tenang, jadi bisa memahami deeper layers dari dirinya dan lain-lain. Jadi yang kalau dilakukan lagi itu penemuannya beda, nggak unlikely sama waktu pertama kali melakukannya. Dan program ini adalah persyaratan ya teman-teman dari program-program lainnya. Bulan puasa nanti akan ada satu program baru, itu Ho'oponopono. Kita ride the wave ya teman-teman. Kita memanfaatkan dalam tanda kutip momentum dari energi kolektif di bulan puasa. Ini energi kolektif kuat banget ya, bulan puasa ini kan penjuru dunia gitu, yang mendukung, hopefully bisa mendukung perjalanan kita dalam berproses menjalani pemurnian diri gitu ya, melalui the power of forgiveness and gratitude. Nah, itu perlu ikut yang 21 hari dulu karena perlu bisa benar-benar ikut dan selesai ya. Jangan cuma ikut aja tapi nggak selesai, ikut dan selesai untuk bisa ikut yang Ho'oponopono. Karena Ho'oponopono ini perlu udah ada keterampilan dalam benar-benar berjarak dengan pikiran dan emosi. Nah, itu tentang bagaimana untuk memahami diri ya teman-teman ya, self discovery dan melalui program meditasi itu. Aku lanjut lagi tentang another thing tentang energi new moon ini adalah coba perhatiin pikiran-pikiran atau ide-ide yang bermunculan. Nah, bisa jadi yang muncul nih, yang kita rasa ide atau pikiran sesuatu gitu kayak nggak biasa gitu, atau bahkan out of the box gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa aja dapat sesuatu yang dirasa tuh nggak memungkinkan untuk dilakuin gitu. Kayak aduh kejauhan deh buat aku, atau kayaknya ini bukan gue banget gitu. Tuh bisa aja teman-teman. Nah, aku harap kalau teman-teman ada yang dapat ide-ide atau apapun seperti itu gitu ya, tolong dijaga supaya nggak jadi langsung kayak pesimis gitu atau skeptis gitu. Tuh bisa nggak sih gue nih kayaknya bukan gue banget atau apa. Diterima aja dulu, disadari, diterima, karena
yang bilang itu nggak mungkin atau kejauhan atau apa itu kan pikiran ya, pikiran kita sendiri yang membatasi gitu. Dan nah itu bisa jadi yang perlu dilepaskan tadi teman-teman, memerdekakan diri dari pikiran-pikiran yang membatasi. Jadi kalau teman-teman ada yang dapat ide-ide seperti itu, bisa dicatat aja dulu ya teman-teman ya, di jurnal atau di buku catatan apapun supaya nggak lupa. Dan setelahnya membuka diri untuk menerima arahan selanjutnya dari Tuhan. Karena kadang-kadang ya kita perlu mengaku ya, pikiran kita tuh kan terbatas, sedangkan Tuhan kan tanpa batas gitu ya. Udah minta arahan dari Sang Maha Segalanya aja ke depannya perlu bagaimana dan seperti apa. Nanti kita ikutin flow-nya dari situ. Nah, masih tentang pikiran teman-teman, aku ngerasanya mungkin gak banyak, tapi masih ada sepertinya yang masih overthinking gitu ya, rungsing atau ruwet seperti yang waktu itu aku tanyain di grup beberapa waktu yang lalu ya, berapa minggu yang lalu ya teman-temannya, aku agak lupa. Kalau masih iya teman-teman, sadari apapun yang muncul dan berjarak dengan itu semua ya, supaya nggak kegulung, nggak keseret dan hanyut gitu. Jangan lupa kalau ada pikiran apapun yang muncul yang mengganggu gitu ya, terutama yang bikin overthinking, kita tuh punya loh kita punya pilihan untuk mempertanyakan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Bener gak sih ini pikiran ini ketakutanku atau memang kenyataan, ibaratnya gitu. Pertanyakan pikiran yang muncul itu. Mempertanyakan pikiran ini tuh bisa bikin kita, yaitu tadi, gak tergulung dan hanyut. Jadi kita bisa menyadari kebenaran pikiran kita sendiri, dan akhirnya kita juga bisa tahu, oh ternyata ini nggak real, ini nih yang nggak real, ini ternyata yang bikin aku overthinking gitu misalnya gitu. Dan akhirnya nah itu tadi udah tahu, jadinya bisa membebaskan diri gitu teman-teman. Another thing, sepertinya ini terakhir, masih tentang the mind lagi, masih tentang pikiran. Mungkin aku nggak tahu sih banyak atau enggak, tapi sepertinya ada yang mungkin nggak ada yang terpanggil atau muncul pikiran atau ide gitu ya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kalau iya, tolong disadari dorongannya teman-teman. Apakah kemunculan ide tersebut itu datangnya memang murni dari dirimu sendiri atau faktor eksternal? Misalnya pernah disuruh sesuatu atau disarankan sesuatu oleh seseorang gitu ya, sempet dilupain atau terlupakan, tapi tiba-tiba muncul lagi keinget, tapi tetap dorongannya tuh dari eksternal, bukan dari dirimu sendiri. Atau apakah dorongannya itu ego based, misalnya supaya terlihat hebat gitu, nggak mau kalah sama orang lain, pengen ini dan itu ya, yang ego based lah teman-teman gitu. Nah itu perlu dikenali, karena kalau dorongannya baik dan pure gitu ya, memang murni dari dalam diri, go ahead, monggo dieksplor, monggo dijalanin kalau memang udah yakin gitu ya. Tapi kalau bukan, coba diubah dulu ya dorongannya teman-teman. Nah oh ya, satu lagi, tadi aku sempat mention sedikit ya tentang life purpose atau tujuan hidup. Nah, yang umumnya dipahami sebagai life purpose ini kan sesuatu yang kita lakuin yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Ini kan kalau kita mau bicara metode atau cara, banyak ya yang bisa dilakukan untuk bisa tahu nih life purpose kita apa. Misalnya ikigai. Kalau ikigai ini kan pernah ada nih di LTA sesi kedua. Kalau teman-teman mau lihat bisa dicek ya di channel ini. Di bagian yang live ya teman-teman, bukan di bagian video. Nah, while itu memang benar dan life purpose itu memang perlu dan bisa diketahui dan kemudian dijalankan, tapi sesuatu yang aku dapat tadi dan tercatat dan akhirnya ada dorongan untuk di-share di sini juga adalah, jangan lupa bahwa tujuan hidup utama kita
sebelum melakukan hal-hal yang tadi bisa diketahui atau dijalankan sebagai yang umumnya disebut life purpose, itu adalah sebenarnya untuk menemui diri sejati kita, menemui dan mengenali diri sejati. Untukku ya, atau at least ini yang aku dapat, adalah tujuan hidup kita yang paling dasar dan utama gitu. Yang lainnya akan berkembang dari sana. Mungkin itu teman-teman, ternyata panjang banget. Eh, jadi kalau misalnya terpanggil untuk join program meditasi tanggal 1 Februari ya teman-teman, ini programnya memang berbayar, tapi pay as you wish. Jadi mudah-mudahan, harapanku sih secara budget nggak jadi kendala ya teman-teman ya. Ini tinggal tentang kemauan dan komitmen ke diri sendiri aja sih. Aku akan masuk khususnya untuk ke sesi reikinya untuk teman-teman yang mendaftar di sesi malam hari ini. Secara cakra so far yang aku dapet itu 3 solar plexus, third eye, dan crown. Mungkin ada lainnya, nanti aku lihat ya pas sesinya teman-teman. Sesinya nanti jam 9 malam WIB selama 20 menit. Teman-teman silakan meditasi juga atau sesimpel ya tiduran, relax aja gitu ya, dan membuka diri untuk menerima Reiki. Kalau masih ada kegiatan lain atau mungkin teman-teman zona waktunya berbeda jauh gitu ya, nggak bisa standby atau siap di jam tersebut, bisa intensiin aja untuk menerima reikinya waktu tidur ya teman-teman ya. Laporan sesi nanti akan aku share ke teman-teman yang peserta aja, karena biasanya ada hal-hal yang agak personal jadi aku nggak bisa share secara publik seperti ini. Jangan lupa set your intentions ya teman-teman ya. Mungkin ada dari ocehanku tadi yang sepanjang-panjang apa tahu itu bisa menginspirasi untuk dijadikan bagian dari intensi teman-teman di New Moon kali ini. Bisa ditulis di jurnal atau di selembar kertas atau di buku catatan supaya bisa dibawa ke depannya gitu, untuk apa ya, memang untuk dilakukan gitu, to align your intentions with your actions. Ini aku nyebut nih di sesi yang New Moon Desember itu, tolong disimak di situ aja ya teman-teman daripada aku jelasin lagi nih malah makin panjang. Jangan lupa minum air putih setelah sesi teman-teman, dan minum air putih lebih banyak selama at least 3 hari ke depan. Selanjutnya aku update nanti ke teman-teman yang mendaftar. Itu aja dari aku. Kalau ada yang mau diobrolin, ada yang mau ditanyain, please feel free untuk chat aku ya teman-teman seperti biasa. Thank you teman-teman semua.